Ada satu kisah bagaimana seorang itu yang keluar, atau bahkan beberapa kisah seorang itu ketika akan meninggal dunia pasti yang keluar apa yang dicintainya. Rasulullah SAW, orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Dia adalah Khalilullah. Khalil adalah derajat mahabbah yang paling tinggi, yang tidak menyisakan di hatinya sedikit pun untuk orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia cintai. Makanya ketika dia akan meninggal, apa yang dia katakan? Ar-Rafiqul A'la. Allah, saya pilih Allah. Karena saat itu dia diberi pilihan oleh Allah. Apakah engkau akan kembali kepadaku ataukah masih ingin hidup di dunia? Maka dia mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Allah yang saya pilih, Allah yang saya pilih. Sehingga Aisyah mengatakan, idzan la yukhayyiruna. Kalau begitu Rasulullah SAW seperti ini nggak akan memilih kita, akan meninggal beliau. Hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah, keluar kalimat Allah. Ya. Para sahabat ketika mereka melakukan jihad, kemudian tertusuk, bukan waduh mati aku, enggak. Itu enggak keluar seperti itu. Apa yang keluar? Ketika ditusuk, cek, fustu wa rabbil Ka'bah. Aku menang, sukses. Wallahi demi Allah katanya. Ini musuh nusuk orang kayak gini gimana? Waduh, musuhnya malah, loh, kok musuh saya ditusuk malah kesenangan gitu kan? Heran itu. Kenapa hatinya penuh dengan cintaan kepada Allah? Tapi di sisi lain, kisah orang-orang sekarang ini, atau mohon maaf, Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditawarkan keislaman menjelang meninggalnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallahi azza wa jalla. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang apabila engkau katakan, niscaya aku akan membelamu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan berulang kali seperti itu. Sementara ada qarin su' di samping dia, Abu Jahal, yang mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agama nenek moyang kamu? Apa akhirnya yang keluar dari lisan Abu Thalib? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini hatinya. Meskipun dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kenabian. Dia mengakui kenabian, yukir dia. Dia mengakui, ya. Akan tapi namanya Islam tidak hanya sekedar apa? Mengakui, tapi harus ada i'tiqad wal qaul wal amal. Itu Islam. Tidak cukup hanya sekedar ya Islam itu baik. Itu kan pengakuan. Ya dia itu memang nabi. Itu kan pengakuan. Tapi nggak cukup kecuali kalau dia amantu bihi. Saya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan segala macam apa? Ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Yang keluar sesuatu yang ada di dalam hatinya. Kisah yang ada di zaman sekarang banyak. Subhanallah ya. Saya jadi teringat, mungkin sebagian kita masih suka nonton bola. Kadang kita khawatir, sebagian kita nggak tahu kalau di sini mudah-mudahan enggak ya. Bagian teman-teman itu sampai status bola. Status di FB-nya itu status bola. La ilaha illallah. Ya. Saya khawatir ya. Kecintaan kita kepada bola itu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang muncul ketika akhir hayat adalah bola. Dikisahkan ada seorang, kisah nyata, seorang yang kesukaannya itu main game. Ya, udah dewasa main game, ya udah besar main game. Kemudian suatu saat dia kecelakaan, berboncengan dengan dua orang. Kemudian dia kecelakaan. Yang temannya itu langsung sadar dan melihat temannya itu terkapar, si pemain game. Terkapar, kemudian ditalkin. Ayo katakan la ilaha illallah. Tidak bisa. Ayo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak bisa katanya. Terakhir diucapkan la ilaha illallah. Diucapkan kata-kata apa? Win. Baru mati. Apa win-win ini?
Menang. Kalau game selesai itu keluar apa? Win. Innalillah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita ditalkin la ilaha illallah. Cool. Gimana nasib kita ini? Ditalkin cool. La ilaha illallah. Satu kisah yang sangat menyedihkan. Ada seorang pemuda tinggal di negara barat, di sebuah negara kafir. Sana ada sebuah rumah sakit yang besar dan ada seorang dokter muslim kerja di dalamnya. Dokter ini seperti biasanya tugas dia adalah kontrol pasiennya. Dia kontrol nama-nama pasien, didapatkan namanya Muhammad. Ada seorang pasien namanya apa? Muhammad. Berarti muslim kan? Nah, ini muslim. Karena dia muslim, dia ingin cek ini pasien ini. Di sekian deret pasien kafir. Maka dia datangi kamar dia. Ternyata didapatkan seorang pemuda sedang terbaring dalam kondisi yang sangat kritis. Ya. Kemudian melihat kondisi seperti itu, maka sang dokter mengatakan kepada perawat, telepon keluarganya. Ini kelihatannya sudah tidak lama lagi katanya. Akhirnya keluarganya datang meskipun sempat ayel-ayelan. Dalam arti apa? Saya nggak bisa ke situ, sedang masgul katanya. Very busy, very busy apa itu. Ya, bahasa Inggris masalahnya saya nggak bisa ya kan. Ya, saya sangat sibuk katanya. Udah pokoknya kalau Anda nggak mau kesini wahai ibu, kita tidak menjamin. Siapapun tidak akan menjamin sebetulnya, rumah sakit bahasanya kan begitu ya kan. Saya tidak akan menjamin kalau ibu sampai sini anaknya sudah meninggal dunia. Akhirnya ibunya dengan berkoboh-koboh datang. Ya. Setelah datang ditalkin, ya Muhammad, na'am, yes katanya. Ya Muhammad, yes, iya katanya. La ilaha illallah, I can't. Katakan Muhammad, la ilaha illallah, I can't. I can't itu artinya apa? La astati', boten sakit, nggak bisa saya. La ilaha illallah, I can't. Terus dibisik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dia membisikkan sebuah kata sampai dokternya dekatkan telinga. Apa ternyata yang keluar? My girlfriend. Kemudian mati. La ilaha illallah. Jadi hati-hati sekali kita ini ya. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada anaknya. Ya, bahwasanya jadikanlah ketakwaan itu senantiasa di depan matamu dan isi hiasan hatimu. Kalau sebagian ibu-ibu masih suka acara-acara yang tidak ada untungnya, tidak menguntungkan dunia, wala tidak menguntungkan akhirat, bahkan merugikan. Subhanallah. Sebagian orang itu nonton sinetron. Bintang filmnya nangis, ikut nangis. Bintang filmnya ketawa, ikut ketawa. Bintang filmnya marah-marah juga sama suaminya. La ilaha illallah. Padahal itu nangis dibayar, kita nangis malah bayar. Dia ketawa dibayar, kita ketawa bayar juga. Dia marah-marah dibayar, kita marah-marah dimarahi sama suami. Ya kan kita pakai listrik bayar. Di sana bintang film dibayar. Bisa-bisanya gitu. Makanya saya nasihatkan ya, kebiasaan kita dirubah. Kebiasaan kita ini dirubah. Kesempatan kita hanya tinggal sedikit ya. Gunakan wasiat-wasiat seperti ini, hendaklah kita tanamkan dalam hati